Assalamualaikum. Ista'id qiyamah. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English. Banyak bu. Piano. Piano, Haji, Ziki. Piano izin bu. Ziki Alfa. Nah, di sini Bu akan menggantikan Ibu Alin untuk sementara karena Ibu Alinnya pulang kampung. Ibu di sini akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Dera Junia Putri, alamat Ibu Desa Siba. Hobi Ibu tari. Wah, bagus banget. Ada yang bertanya lagi? Enggak bu. Apakah kalian sudah masuk bab 4 tentang Al-Hakim? Belum bu. Belum. Belum. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang Al-Hakim ya. Ya bu. Poin-poinnya ada Al-Hakim, pengertian Al-Hakim, kedudukan Islam, golongan pendapat yaitu ada 3. 1 golongan Mu'tazilah, yang kedua golongan Maturidiyah, ketiga golongan Asy'ariyah, dan satu lagi macam-macam hakim. Nah, ada yang tahu apa itu arti Al-Hakim? Nah, Al-Hakim itu artinya maha bijaksana, sangat tepat dalam mengukur dan sangat baik dalam mengatur. Itu arti dari Al-Hakim. Nah, pengertian Al-Hakim yang poin pertama ya. Ya bu. Al-Hakim bila ditinjau dari segi bahasa ada 2 arti. Memiliki 2 arti, yaitu yang pertama penemuan, pembuatan hukum yang menetapkan dan memperkenalkan sumber hukum. Yang kedua, menetapkan dan menjelaskan, memperkenalkan dan menetapkan sumber hukum tersebut. Nah, kemudian Al-Hakim menurut istilah yaitu dapat diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum-hukumnya. Telah menetapkan hukum-hukumnya dan memperkenalkan hakim tersebut kepada seluruh umat manusia. Telah disebutkan dalam definisi hukum bahwa hukum itu adalah kitab Allah yang dalam satu kitab Allah yang diambil dari hakikat hukum, sehingga tiada hukum selain dari Allah. Dan ini adalah masalah yang disepakati oleh seluruh umat muslim. Apakah ada yang mengerti? Yang dijelaskan? Belum bu. Coba ibu ulang lagi. Hukum ialah pembuatan yang menetapkan hukum. Menetapkan hukum yang adapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah menurunkan hukum peraturannya kepada para rasul, baik dalam wahyu Al-Qur'an maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Itu pengertian al-hukum, Al-Hakim. Kita sudah mengerti? Nah, kita masuk yang kedua, yaitu golongan pendapat ada 3 ya. Ibu jelaskan yang Mu'tazilah dulu. Golongan ini berpendapat bahwa syariat yang ditetapkan kepada manusia adalah sesuatu yang dicapai dengan akal, yakni bisa ditelusuri bahwa di dalamnya ada unsur manfaat atau mudarat. Dengan demikian sesuatu yang baik menurut syara, dan itu boleh semua manusia mengerjakannya. Dan ada yang
buruk menurut syara itu tidak boleh manusia mengerjakannya. Karena akal kan ada yang baik dan ada yang buruk, itu menurut akal kita sendiri. Dan kita tidak tahu kapan kita berbuat baik pada orang dan kita tidak tahu berbuat buruk pada orang itu kapan. Nah, itu pengertian dari Mu'tazilah. Nah, golongan ini juga berpendapat bahwa akal bisa menentukan baik buruknya sesuatu perkataan dan perbuatan dalam golongan Mu'tazilah ini. Jadi alasan yang sebenarnya sama dengan ayat yang ditemukan oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Tahu apa kalian itu Al-Sunnah wal Jamaah? Tahu Bu, pengikut Rasulullah Bu. Nah, iya. Rasulullah. Nah, gua akan menjelaskan tentang Maturidiyah lagi ya, golongan yang kedua. Golongan yang berpendapat bahwa ada perbuatan atau perkataan bahwa ada perbuatan atau perkataan yang pada zatnya baik dan adapun yang baik Allah Subhanahu wa taala tidak pada zatnya buruk sebagaimana melakukan perbuatan yang pada zatnya buruk sebagaimana dia juga tidak melarang sesuatu perbuatan yang pada zatnya baik. Maturidiyah juga menambahkan bahwa perbuatan atau perkataan yang dipandang baik atau buruk oleh akal tidak wajib dikerjakan atau dilanggar oleh Allah, karena perbuatan baik dan buruk itu terdapat kita mengerjakannya ketika ada yang tertolong kita harus menolong orang tersebut dan berbuat baik kepada semua orang dan tidak boleh berbuat buruk pada orang lain. Nah, itu pengertian dari Maturidiyah. Nah, yang ketiga golongan Asy'ariyah. Nah, golongan ini berpendapat bahwa akal bagi aliran ini tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Tujuan dari golongan ini sama dengan golongan Maturidiyah tadi. Dan golongan ini ya, ini sama artinya dengan yang ini. Nah, Ibu lanjut dengan ke kedudukan dalam Islam. Kedudukan dalam Islam yaitu hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim dalam khazanah Islam sering disebut qadhi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan melakukan hukum Allah kepada umat muslim. Ulama mengategorikan hukum qada adalah fardu kifayah. Fardu kifayah harus ada yang memberikan penjelasan tentang syariah Islam pada manusia. Seorang hakim sebagai wakil Allah dan khalifah memiliki tugas yang sangat berat. Dia harus memberikan hukuman adil dalam masalah. Tidak boleh membela orang lain karena keadilan itu harus ada. Jika ia memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisih keadilan dan nilai-nilai syarat, tepatnya adalah di neraka. Dalam konsep hukum Islam, sejatinya jabatan hakim bukanlah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang meminta. Jabatan ini diberikan kepada orang yang memiliki kualifikasi. Karena begitu berat konsekuensi dari seorang hakim, dia harus siap menanggung semua beban ini. Dan yang terakhir ada poin macam-macam hakim. Macam-macam hakim itu ada 3. Hakim merupakan pekerjaan yang mulia. Kemuliaan yang dimilikinya itu disebabkan adanya tuntutan supaya adil dalam memutuskan perkara. Untuk itu ia tidak boleh semena-mena dalam menentukan hukum. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengelompokkan hakim itu menjadi 3. Ada
yang artinya hakim satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga. Dan hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, ia masuk neraka. Nah, berdasarkan hadis di atas, maka hakim terbagi menjadi 3 golongan. 1. Hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran yang dia ketahui. Hakim seperti ini masuk surga, yaitu dia berbuat adil dan amanah. Apakah ada yang ngerti? Nah, yang kedua, ada hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan perkara menyimpang dari kebenaran yang diketahui. Hakim seperti ini masuk neraka, karena hakim itu tidak berbuat adil dalam melakukan pengadilan dalam masalah tersebut. Nah, yang ketiga, ada hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara ketidaktahuannya, maka hakim seperti ini masuk neraka. Apakah ada yang mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Bu, nah ibu bilang tadi hakim tadi yang 2 di surga itu jelaskan tadi apa maksudnya ibu? Yang ibu baca. Dia tuh hakim itu kalau dia masuk surga, dia harus berbuat adil dan amanah kepada orang yang mendapat masalah. Kalau dia masuk neraka, dia dengan kebodohannya tidak mengetahui apa yang baik dan buruk terhadap orang masalah tersebut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu. Berapa menit? 12. Tidak laku video. Campak kalau sih. Ada yang mau tanya lagi? Bu, berapa macam dari macam-macam hakim bu? Ada 3. Kita baca. Bilang ke murid dengan tidak dengan Baca. 5 menit selesai. 2. Tak cukup video waktunya dan akan diterima. Campak. Ya, ulang lagi yang macam-macam hakim tadi ya. Ada 3 tuh. Hakim yang tahu kebenaran, ya, yang pertama hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran yang ia ketahui dan berbuat adil dan amanah, itu dia masuk surga. Nah, kalau yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan perkara menyimpang dari kebenaran yang dia ketahui, kan itu dia tidak berbuat adil dan amanah, dia masuk neraka. Dan yang ketiga, hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara yang tidak diketahuinya, maka hakim ini masuk neraka juga, karena dia kan tidak berbuat adil terhadap orang yang ada masalah. Itu pengertian dari hakim. Bu, golongan data tadi kan ada 3. Pertama tadi itu apa? Yang pertama ada Mu'tazilah. Nah, Boleh deh bu. Mu'tazilah itu golongan ini berpendapat bahwa syariat yang ditetapkan kepada manusia adalah sesuatu yang dicapai dengan akal, yakni bisa ditelusuri bahwa akal untuk unsur manfaat atau mudarat yang demikian, sesuatu yang baik menurut akal adalah baik menurut syara.
manusia ditentukan untuk mengerjakannya. Dia tidak boleh berbuat buruk pada, kalau yang berbuat buruk itu tidak boleh mengerjakannya. Nah itu pengertian dari golongan Mu'tazilah. Bisa ngerti? Kedudukan hakim dalam Islam. Kedudukan hakim dalam Islam adalah hakim. Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim dalam khazanah Islam sering disebut qadhi, adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menjelaskan hukum Allah kepada umat Islam. Itu kedudukan Islam. Yang punya sifat yang adil dan bertanggung jawab. Tapi kalau dia nggak adil nggak hakim. Kalau itu kan perbuatannya. Ada lagi? Kamu apa yang mau catat? Catat itu. Ayo Bu, belajar yang lain dia tuh Bu. Hijau kucing kau. Nah, ini ada lagi syarat-syarat al-hakim. Untuk menjadi hakim itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu ada 10 syarat. Yang satu, beragama Islam, tidak boleh menyerahkan sesuatu perkara kepada hakim kafir untuk dihukumi. Yang kedua, ada balik dan berakal sehat. Anak kecil dan orang gila kan tidak bisa menjadi hakim karena tidak tahu apa yang pikiran mereka kan tidak kompleks. Ya Bu. Nah, yang ketiga ada merdeka. Seseorang hampa tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, apalagi kekuasaan kepada orang lain. Nah, yang keempat ada adil. Orang fasik atau tidak adil tidak bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang kelima, laki-laki, ya harus laki-laki. Sebagai firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dan itu harus laki-laki. Dan yang keenam yaitu ada memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, memahami ijma ulama. Yang kedelapan, memahami bahasa Arab. Dan yang kesembilan, memahami metode istihad. Yang ke-10 dapat mendengar, melihat, mengerti, baca hadis. Karena kalau dia tidak mengerti dan tidak bisa melihat baca hadis kan dia tidak bisa menjadi hakim, tidak tahu kan dia harus hakim. Dan yang ke-11 ada memiliki ingatan yang kuat, karena orang pelupa kan tidak bisa. Nah, itu saja yang Ibu jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan? Yang pertama, tadi kan syarat ada yang beragama Islam. Ganti. Ada Bu. Ada lagi. Ada yang katanya supaya bukannya ikan. Udah tadi kamu belum nanya. Ya aku nih. Udah ada Tapi lagi. tadi aku di. Udah. Nah, inilah yang dari pengertian al-hakim yang sudah Ibu jelaskan.
mohon maaf ya. Ya Bu. Jam berapa sekarang? Istirahat ya Bu. Bentar lagi Bu. Ya udah istirahat. Udah istirahat? Ya. Udah. Siapkan. Saya kiamat. Kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh,